waktu Pak Erick Thohir jadi Ketua Umum Inasgok, Ketua Umum Panitia Asian Games 2018, Iya. ya saya juga dipercaya menjadi direktur tiketing Oh, Asian Games. Bang Sarman juga ikut. Saya direktur tiketing Luar yang biasa. sempat dulu viral di demo karena Iya. tidak kebagian tiket bulu Tiket, tangkis. iya. Saya lah yang di demo itu. Saya lah yang Luar berhadapan biasa. dengan Luar penonton biasa itu. dia. Halo, selamat datang di acara Ngopi, Ngobrol bareng HIPMI Academy. Halo Akademian, nama saya Wawan Andrianto dari HIPMI PPP. Saya kali ini akan membuatkan podcast yang mana episode kali ini salah satu narasumber kita adalah sosok yang sudah senior di HIPMI tentunya. Beliau sejak SMP sudah merantau ke Jakarta dengan cita-citanya membuat perubahan hidup. Berasal dari keluarga petani yang cukup sederhana, beliau berhasil menapaki tangga mulai tangga pertama sampai dengan posisi saat ini. Beliau dipercaya menjadi komisaris utama di salah satu BUMN. Tidak hanya itu, beliau selain jadi pengusaha juga aktif di berbagai macam organisasi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPD HIPI Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di bidang pengembangan otonomi daerah di Kadin Indonesia. Dan juga beliau aktif membantu di kepengurusan PBPRSI selaku Wakil Ketua Umum PBPRSI Indonesia. Selamat datang Abangda Sarman Simanjorang. Terima kasih Mas Wawan. Salam pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Salam Bang. Itulah Siap. motonya HIPMI dari dulu. Memang kita ini kalau sudah mendapatkan slogan itu, jiwa pejuang kita Nah, tuh muncul betul, gitu Bang. betul. Itulah esensi dari HIPMI itu Bang. Kita selain bernetworking, memunculkan rasa bagaimana menjadi pejuang dan bagaimana menjadi pengusaha pejuang. Pejuang pengusaha. Pejuang pengusaha. Betul. Siap. Bang, saya ini penasaran dengan Abang nih. Kemudian saya melihat referensi dari internet, saya baru memahami bahwa Abang itu ternyata seorang perantauan di Iya. Jakarta. Saya melihat Abang ini seorang yang berasal dari Medan, kemudian nyampe ke Jakarta. Bisa cerita nggak Bang, bagaimana cerita awalnya Abang sampai bisa di Jakarta ini? Iya. Terima kasih Mas Wawan. Saya lahir di salah satu desa, namanya Sumbul, di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Saya lahir pada tanggal 14 Juni 1965. Pada saat saya berusia kelas 2 SMP lah ya, ayah saya meninggal, dan memang ya saya punya latar belakang keluarga petani. Ibu saya penjahit dan berdagang, bapak seorang petani. Jadi memang kalau dari sisi kehidupan ya kita adalah keluarga yang sederhana, ya kan. Nah tapi memang kakak-kakak saya sudah ada, kakak saya 2 perempuan sudah merantau ke Jakarta terlebih dahulu ya. Oh sudah Terlebih dahulu ada di sini. saudara. Oke. Nah setelah lulus SMP, waktu itu lulus SMP, ibu saya bilang ya sudah, bagaimana kalau merantau ke Jakarta gitu kan, ikut saudara di Jakarta gitu kan ya. Ya waktu itu yang namanya kita masih anak muda, ya semangat tinggi, ya kita siap. Tapi modalnya cuma 2 aja. Yang pertama adalah doa dari orang tua, ya kan? Iya. Yang kedua adalah semangat untuk melakukan perubahan. Semangat melakukan perubahan. Ya, jadi yang kedua itu adalah nasihat daripada ibu yang menyatakan bahwa ya kalau bisa kau harus lebih baik daripada kami.
Jadi artinya ya kalau sudah Bapak Ibu petani ya kamu jangan petani lagi gitu kan Ya, gitu. Artinya perubahan kan begitu, ya, perubahan ada gitu ya. perubahan, ya. Jadi artinya Motivasinya. saya berangkatlah setelah tamat SMP ke Jakarta tahun 81. Tahun Mungkin 81. belum lahir kali ya. Udah Nah, lahir. Tahun 81 itu saya umur 1 tahun, Bang. Oh, 1 tahun. Ya, Oh, sudah, belum tahu ya. apa-apa. Iya, iya. Jadi umur tahun 81 lah saya merantau ke Jakarta. Dan Itu maaf, tahun 81 merantau ke Jakarta. Waktu itu bagaimana? Abang ke Jakartanya ini naik pesawat, naik kapal atau gimana? Naik darat? oh ya, kalau zaman saya dulu itu masih Tampomas. Oh, ini ya kapal Kapal laut Mas itu ya? Kapal laut. Iya, Kalau nggak salah sih Tampomas tiga ya? hari 4 malam apa ya waktu itu ya? Waktu itu ya? Ya, Iya, jadi iya. masih di pelabuhan dari Tapi- Belawan sampai iya. ke Tanjung Priok. Tapi meskipun gitu tetap enjoy ya, Bang, karena semangat untuk bisa melakukan perubahan Iya. dan juga dukungan orang tua. Iya, pokoknya waktu itu ya ya kita ingin mengadu nasib lah ke Jakarta kan seperti itu ya. Terkait dengan bidang usaha sendiri, Bang. Awalnya itu saya baca di internet itu Bang Salman itu juga mulai starting from zero. Kalau bisa dibilang kalau anak tangga itu anak tangga yang terbawah. Nah, supaya akademian ini bisa mendapatkan inspirasi, bisa nggak cerita tentang how to start in terms of business gitu, Bang? Mulai menapaki tangga dari bawah sampai posisi mungkin sekarang. Iya, jadi kalau saya kalau cerita lagi perjalanan usaha ya. Ya. Jadi terus terang saya ini kan saya udah katakan tadi dari keluarga petani. Ya. Ya, kalau ditanya modalnya dari mana, ya modal usaha sendiri gitu loh. Oh, modal sendiri ya? Ya modal sendiri, usaha sendiri. Dari Makanya saya dulu pernah jadi sales pernah. Oh, pernah ya, Bang? Pernah jadi sales. Ya. Pernah jadi sales asuransi juga pernah. Saya jalani semua. Siap. Bahkan saya pernah juga jadi kuli bangunan pernah. Sebentar. Ini benar ya? Benar, Bang, serius. Kuli bangunan ya? Serius. Motivasinya apa itu, Bang? Sampai Nah, jadi kuli bangunan? memang motivasi saya bukan untuk saya menjadi kuli bangunan, tidak. Tapi tujuan saya untuk mencari ilmu. Mencari ilmu ya? Mencari ilmu. Jadi kan kebetulan ada saudara saya waktu itu di Jakarta pengusaha, Ya. tapi kerjanya kontraktor. Oh, jadi terinspirasi dari situ? Iya, mereka itu mendapat pekerjaan dari DKI Jakarta, gitu kan, baru membangun sekolah, puskesmas. Waktu itu ada dapat proyek, kalau nggak salah bikin pagar di SMA di daerah Tomang. Saya lupa SMA berapa itu. Sampai sekarang masih ada. Oke. Saya ikut waktu itu. Oke. Tapi tapi tujuan saya bukan untuk menjadi kuli bangunan sebenarnya. Iya, untuk belajar. Tapi harus terjun supaya saya tahu. Iya, supaya tahu ya. Ini Iya. gimana sih resepnya ini Iya, gitu iya. kan ya. Iya, Nah, iya. waktu itu saya ikut, kalau nggak salah hampir 2 bulan sampai 2,5 bulan lah. Waktu itu membangun pagar itu. Iya. Dan saya terus terang, ya kalau mungkin itu masih ada di jembatan sekolah itu, saya masih sempat saya tuliskan pesan di situ, tanggal berapa saya di situ. Oh, sampai segitu aja ya, Bang? Iya. Ya cuma mungkin udah lama kali Iya. kali ya. Tapi Iya. tapi memang kita harus seperti itu. Iya, iya. Nah, karena mungkin kenapa saya harus belajar itu? Ya nggak tentu kemungkinan suatu saat mungkin saya akan terjun ke situ. Karena saya bukan latar belakang arsitek, bukan iya kan? Iya, Jadi iya. ya sudahlah, kita minimal belajar secara umum mengetahui bagaimana sih lika-liku Iya. untuk membangun sebuah pagar sekolah Iya, misalnya, iya. ikut tendernya, syaratnya apa segala macam, apa kualifikasi yang harus kita siapkan, itu Iya. tujuannya. Iya, Gitu loh. Dan ternyata memang dalam perjalanan Iya. dalam perjalanan saya sempat juga mengerjakan proyek, mendapat pekerjaan dari DKI Jakarta. Dari awal ke Jakarta tahun 81, 81. kemudian sekolah SMA, Iya. lulus, kemudian bekerja. Saya sebagai- kursus akuntansi, kemudian sempat kuliah juga di Universitas Terbuka. Oh, oke. Ya. Iya, iya. Baru sampai S1, nah baru sampai S2. Tapi yang jelas bahwa dalam proses saya kuliah itu juga saya udah mulai berusaha. Mulai sense untuk Merintis, ya. merintis usaha Merintis sudah usaha. ada, tetapi belum ada Betul. PT gitu ya. Betul. Tahun 91 lah saya mendirikan perusahaan sendiri, ya namanya PT Walhesa Abadi Perkasa. PT Walisadi Perkasa. Walhesa itu singkatan daripada nama depan bapak saya, nama
tengahnya itu nama ibu saya, dan terakhir adalah Walhesa itu adalah nama saya. Bang, bicara mengenai usaha nih, boleh nggak cerita bagaimana sih Bang Sarman dari masuk menjadi pengusaha dan akhirnya kok tiba-tiba tertarik bergabung di HIPMI? Iya. Itu bagaimana itu, Bang? Jadi gini, tahun 85 ya. Tahun 85. Terus terang memang kita lihat, kita dulu mencari memang. Oh, sengaja mencari Mana sih organisasi yang menaungi pengusaha-pengusaha muda? Oke, ya waktu itu. Oke. Ketemulah namanya HIPMI. Tapi setelah kita mempelajari HIPMI pada saat itu, kita juga kaget. Wih, ini HIPMI ini kumpulan orang-orang anaknya pejabat semua ini. Eksklusif ya? Eksklusif nih. Wah, apa bisa kita tembus nih ke sini gitu kan? Ya karena waktu itu kita lihat memang ya rata-rata di sana adalah teman-teman kita yang memang berlatar belakang dari keluarga-keluarga pejabat. Ya anaknya jadi pengusaha semua masih HIPMI, atau mungkin anaknya konglomerat lah, pengusaha-pengusaha besar lah pada saat itu. Nah, cuman memang saya juga agak sedikit surprise waktu itu, karena waktu kita mendaftar menjadi anggota HIPMI, mungkin di tahun 85 kita paling banyak. Angkatan saya waktu itu ada kali sampai 100 waktu itu. Ternyata itu memiliki latar belakang berbeda-beda, bahkan banyakkan UKM. Oh, waktu 85 pendaftaran waktu angkatan saya sudah merekrut sekitar 100 ya? Iya, waktu itu. Nah, ada banyak anggota HIPMI yang setelah masuk hilang. Jadi gini, kalau kita berorganisasi ya, memang betul-betul katakanlah kita di HIPMI. Kita memang harus pintar bagi waktu. Karena bagaimanapun kita kan punya usaha sendiri. Kita pasti akan mengutamakan bagaimana usaha kita berjalan. Yeah. Tapi kita juga harus sedikit meluangkan waktu juga di organisasi. Jadi artinya gini, jangan tanggung gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar anggota gitu kan. Tapi kalau memang jadi aktif, jadilah pengurus, berikanlah waktu untuk ikut di dalamnya dan berpartisipasi dalam berbagai program-program yang ada di organisasi itu. Gitu. Nah, kalau saya melihat dari karir saya dulu di HIPMI Jaya, saya mulai dari anggota. Mulai dari anggota ya. Menjadi wakil ketua departemen. Wakil ketua departemen loh di HIPMI Jaya dulu. Baru ketua departemen. Baru dari ketua departemen ke ketua kompartemen. Baru wakil ketua HIPMI DKI Jakarta, menjadi sekretaris umum HIPMI DKI Jakarta, dan terakhir saya pensiun menjadi ketua 1 bidang organisasi di BPP HIPMI, zamannya Pak Sandiaga Uno jadi ketua umum. Jadi tangga itu saya geluti, dan memang dari dulu saya tidak lepas dari bidang organisasi. Sebenarnya moto dari ketum Mardhani Haji Mameng ini juga kita sudah izin untuk mengabsorb ya. Jadi kita pakai moto yang kita rasakan ini sangat inspiratif di Ngopi ini, bahwa kalau kita bicara HIPMI, program HIPMI Academy ini juga rencananya ini akan menghadirkan mentor-mentor yang expert. Dan nantinya kita juga sebenarnya di HIPMI Academy ini akan ada kelas dengan materi-materi yang menarik, dan diharapkan ini nanti tidak hanya berhenti pada saat ini saja, nanti berkesinambungan. Jadi HIPMI Academy ini nanti harapannya ini bisa berkesinambungan dan bisa memberikan dampak atau kontribusi yang bagus untuk melahirkan pengusaha-pengusaha muda gitu. Jadi materi yang akan diberikan pasti bakalan berguna banget buat nanti para peserta HIPMI Academy yang entah itu sudah mulai atau baru mulai untuk berusaha, atau juga yang ingin meningkatkan usahanya. Dan juga selain itu di HIPMI Academy ini nanti juga akan ada beberapa hadiah yang menarik sebagai salah satu trigger gitu ya, supaya para akademian ini untuk bisa ikut menjadi salah satu bagian dari HIPMI Academy. Ada hadiah puluhan juta rupiah yang bisa dipakai buat modal usaha, dan ada juga nanti ini yang menarik nih, nggak banyak yang bisa memberikan penawaran, akan ada pendampingan
dari tim mentor HIPMI Academy. Nah, kita sudah maksimalkan ini bahwa ada hadiah puluhan juta rupiah. Tidak hanya itu, ada pendampingan juga dari kami. Nah, yang disiapkan adalah proposal yang bagus, dan nantinya tentunya dari proposal itu kita akan undang, kita akan seleksi, dan bagi yang beruntung akan mendapatkan reward yang luar biasa. Jadi stay tune terus di HIPMI Academy dan siapkan proposal menarik untuk bisa disubmit di HIPMI Academy. Bang, apa sih kuncinya Bang supaya bisa dipercaya menjadi atau menduduki jabatan yang begitu pentingnya di perusahaan, terutama perusahaan terbuka ini Bang? Iya, kuncinya adalah kepercayaan. Kepercayaan itu pasti akan dilihat daripada track record, ya kan? Terutama ya teman-teman kita yang saat ini ya sudah mendapatkan posisi-posisi strategis pemerintahan. Tentu saya yakin kalau ada potensi-potensi yang ada di anggota-anggota HIPMI, peluang itu pasti ada, ya kan? Pasti ada, pasti akan diberi kesempatan. Dan kita lihat juga memang banyak sekali juga saat ini generasi-generasi muda kita yang sudah di usia-usia muda udah bisa masuk di jajaran direksi di BUMN. Saya rasa itu juga adalah merupakan peluang-peluang. Tapi memang syaratnya adalah bagaimana kita mampu menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang profesional. Satu, yang kedua adalah bagaimana kita bekerja sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Jadi tentu ketika kita diberikan kepercayaan, tentu memang kan pasti dilihat akan latar belakang selama ini. Track record ya Bang? Ya, makanya saya katakan bahwa kalau kita berorganisasi harus tulus. Tulus? Ya, tulus tidak, ya. Tidak ada pamrihnya ya Bang? Iya, tidak pamrih. Jadi ya kan? totalitas gitu ya? Totalitas gitu kan. Kita sangat yakin lah bahwa dengan modal organisasi kita yang ada saat ini di HIPMI misalnya, memiliki jaringan dan kita bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, ya kita yakin juga bahwa kalau ada kesempatan kita akan diberikan juga untuk itu. Nah makanya ketika waktu Pak Sandi terpilih menjadi wakil gubernur, Pak Anies jadi gubernur, pada saat itu ada kesempatan di mana dalam perjalanan ada undangan dari Delta memberitahukan kepada pemerintah DKI Jakarta bahwa akan kalau nggak salah 1,5 bulan lagi akan dilakukan RUPS. Oke. RUPS. Nah, jadi biasanya di situ apakah ada pergantian komisaris utama, kan begitu. Iya. Nah, ini lagi-lagi buat dari networking tadi ya, Pak? Ya, ini lagi-lagi networking kan? Networking lagi ya, Bang? Networking. Pak Sandi menawarkan kepada saya. Dia bilang, Bang, gimana kalau di Delta Jakarta? Waktu itu masih sempat nawar sih. Oh gitu ya? Ya, kalau bisa di Pasar Jaya gitu. Pasar Jaya. Iya. Tapi beliau bilang, wah ini dulu nih, ini yang paling dekat ini. Sebenarnya ini kan perusahaan Tribeka. Kalau perusahaan Tribeka itu tidak bisa sewaktu-waktu diganti. Harus melalui RUPS waktu itu. Ya saya bilang kalau ini penugasan, ya saya siap melaksanakan. Artinya ini lagi-lagi networking. Buah dari networking yang dijalani. Ya, di keluarga besar HIPMI. Maka ya, kalau tidak salah saya lah pertama kali zamannya Pak Anies sama Pak Sandi paling pertama kali diangkat di jajaran BUMN saya, yaitu menjadi komisaris utama di Delta Jakarta. Ya, luar biasa. Dan saya jalani itu dalam kurun waktu 3 tahun 4 bulan. 2 tahun. 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Ya, jadi tahun yang lalu saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri. Seharusnya saya masih sampai tahun 2023. Karena tidak bisa merangkap saya, karena saya dipercaya juga menjadi komisaris utama di salah satu anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Geothermal Energy. Geothermal Energy. Ya. Menarik nih, Bang. Ya, jadi saya dipercaya di sana. Karena ada peraturan di DKI Jakarta bahwa kalau sudah jadi komisaris di BUMN tidak boleh di BUMD, maka ya saya harus memilih salah satunya dan saya lebih memilih di Pertamina Geothermal Energy
Karena ini juga adalah salah satu anak perusahaan Pertamina yang mengelola energi terbarukan, energi ramah lingkungan yang bersumber dari panas bumi. Dan sebagai informasi juga nih Mas Wawan, Siap. ini juga PT Pertamina Geothermal Energy, ini juga tanggal 27 Juni juga akan go public. Oh, Akan IPO. IPO ya? Iya. Nah, ini Jangan lupa teman-teman HIPMI. Jadi- Siap-siap membeli sahamnya nih. Jadi, karena ya. ini sahamnya juga sangat-sangat ya potensial ya Bang ya. potensi dan banyak diincar Banyak. oleh orang. Gitu. Jadi tadi seperti disampaikan Bang Sarman, teman-teman jangan lupa tolong dipantau dan kalau perlu kita borong sahamnya gitu. Nah, ini juga apa? Ini juga networking. Networking. Di HIPMI juga, ya kan? Ini juga berkat kepercayaan diberikan oleh Pak Menteri BUMN. Pak Erick Thohir. Iya. Tadi dibilang satu angkatan ya. Jadi itu memang value networking itu kadang kita tidak bisa rasakan secara instan ya Bang ya. Iya. Jadi kita harus yang tadi semangat tanpa pamrih, tulus, Betul. dan harus punya integritas gitu ya Betul. Bang ya. Dan waktu Pak Erick Thohir jadi Ketua Umum Inasgok, Ketua Umum Panitia Asian Games 2018, Iya. ya saya juga dipercaya menjadi direktur tiketing Oh, Asian Games. Bang Sarman juga ikut. Saya direktur tiketing Luar yang biasa. sempat dulu viral di demo karena Ya. tidak kebagian tiket bulu Tiket, tangkis. ya. Saya lah yang di demo itu. Saya lah yang Luar berhadapan biasa. dengan Luar penonton biasa itu. nih. Aduh, luar biasa nih. Jadi kalau sudah sama ketua OKK ini emang ya beginilah gitu. Yang pegang organisasi. Waktu itu di organisasi ya Bang ya? Iya, TPP ya? betul. Ketua 1 ya berarti? Ketua 1 bidang Iya. organisasi. Luar biasa. Organisasi. Jadi artinya bahwa memang jaringan networking itu sangat-sangat bermanfaat. Ya. Baik untuk usaha kita maupun mungkin untuk karir kita. Ya. Karena kita tidak tahu ke depan teman-teman kita jadi apa. Ya. Ya kan kita Ya. tidak tahu. Ya. Ya, kita nggak tahu juga mungkin Pak Maming jadi menteri nanti, Ya. Mas Wawan juga menjadi menteri, mana kita tahu. Yes. Ya kan, tapi kalau sudah persahabatan dibina dari awal, ya kalau Pak Wawan jadi menteri masa nggak ingat saya gitu. Kan? Iya, iya. Masa tidak ingat teman-teman, kan begitu juga Ketulusan kan. ya, ketulusan itu nanti- hidup ini kan harus saling berbagi, Berbagi, ya iya, kan? iya, iya. Begitu. Jadi itulah yang saya rasakan berhipmi. Berhipmi ya. Terakhir nih Bang. Bang, boleh dong berbagi quotes nih atau kalimat. Kan kita ini ngopi ya, ngopi HIPMI Academy ini kebanyakan adalah mahasiswa atau pengusaha pemula nih. Yang boleh jadi masih baru mulai usaha atau sudah berusaha pengen meng-scale up usahanya. Ada nggak sih Bang quotes atau kalimat-kalimat motivasi yang bisa jadi andalan dan bisa memberikan inspirasi buat mereka gitu, terutama untuk mempertahankan bisnis? Iya, saya akan memberikan sedikit cerita ya, cerita. Ada seorang anak muda. Anak muda ini sudah 3-4 kali melamar pekerjaan tapi masih belum diterima atau ditolak. Sehingga dia hampir putus asa. Di tengah keputusasaan ini, dia duduk di sebuah taman. Maaf. Di Di tengah keputusasaan ini dia duduk di sebuah taman. Duduk di sebuah taman. Di depan sebuah danau. Terus ketika dia duduk di sebuah taman, dia memandang seekor laba-laba yang merajut rumahnya. Ya. Dengan iseng, pemuda ini melempar jaring laba-laba itu rusak. Saat kemudian laba-laba itu merajut lagi. Udah mau jadi dilempar lagi, sobek lagi. Dia tunggu, semangat lagi laba-laba untuk merajut lagi rumahnya. Sampai 3-4 kali dia lakukan hal yang sama. Laba-laba itu selalu tidak pernah gentar semangatnya untuk merajut. Artinya pemuda ini akhirnya menyadari bahwa laba-laba saja tidak pernah menyerah. Apalagi saya sebagai manusia. Ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa anak muda, usia muda, jangan pernah menyerah. Jangan pernah katakanlah turun niat semangatnya ketika mengalami suatu kegagalan. Jadi harus tetap semangat. Tetap semangat, jadilah pelopor, bukan pengekor.
Jadilah motivator, Motivator, bukan provokator. bukan provokator. Mantap. HIPMI the best. Bang, terima kasih atas waktunya. Cukup inspiratif sekali. Dan kami sebagai junior mendengar lika-liku dari senior kami sangat berterima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol di Ngopi, ngobrol bareng HIPMI Academy. Dan sesuai sama tagline-nya Ketum Maming, tentu itu yang sangat bagus dan kita juga akan pakai ini sebagai tagline-nya di HIPMI Academy. Jadi kita sebagai kader HIPMI ini akan menjadi closing statement kita. HIPMI Academy, Jemput mimpimu di masa muda.